di sini yang pernah jalan-jalan ke kebun raya atau ke kebun binatang? Wah, seru banget ya. Di sana kita bisa mengenal jenis-jenis tumbuhan maupun hewan. Nah, teman-teman, ketika kalian mengunjungi kebun raya ataupun kebun binatang, pernah nggak menemukan papan seperti ini? Nah, contohnya nih, ini di kebun binatang. Ada papan keterangan mengenai hewan yang ada di dalamnya. Contohnya, gajah. Terus ada Elephas maximus ya. Ada klasifikasinya dari mulai kingdom sampai spesies ya. Spesies. Oke. Kemudian ada juga deskripsinya, habitatnya, perkembangbiakannya, sampai status konservasinya ya. Sementara kalau di kebun raya, biasanya di depan tumbuhannya itu ada papan nama seperti ini. Ada nangka, terus di bawahnya itu ada nama lainnya yaitu Artocarpus heterophyllus. Wah, tadi ada Elephas maximus, kemudian Artocarpus heterophyllus. Itu tuh bahasa apa ya? Nah, teman-teman, jadi agar bisa membedakan antara spesies yang satu dengan spesies yang lainnya, tentu harus diberikan sebuah nama pada spesies tersebut. Nah, dulunya nih kebanyakan makhluk hidup diberi nama berbeda di setiap daerahnya atau di setiap negaranya. Contohnya nih, ada nangka. Kita tuh di Indonesia ya mengenal yang namanya nangka. Oke, kalau di Indonesia sebutannya nangka. Tapi kalau kita geser dikit nih ke Thailand. Thailand tuh nyebutnya bukan nangka ya, tapi kenun ya. Kemudian kita geser lagi ke Inggris. Nah, Inggris tuh bukan disebut nangka, tapi jackfruit. Nah, jadi dengan adanya penjelasan kakak tadi, artinya nih, satu spesies, yaitu si nangka tadi, bisa memiliki lebih dari satu nama. Ada nangka, kemudian tadi kenun, ada jackfruit ya. Nah, gak cuma itu aja nih teman-teman. Ada juga nih, spesies yang berbeda bisa memiliki satu nama yang sama. Contohnya nih, di Jawa, di Pulau Jawa ya. Itu ada yang namanya gedang. Gedang itu, kakak tulis dulu ya. Gedang. Oke. Gedang bagi orang Jawa Barat itu adalah sebutan untuk pepaya. Oke. Sementara itu untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, gedang itu sebutan atau nama lain dari pisang. Wah, lihat kan? Satu nama untuk spesies yang berbeda. Waduh, gimana dong? Nah, artinya nih teman-teman, makhluk hidup itu memerlukan yang namanya nama yang seragam dan universal atau berlaku di seluruh dunia. Jadi nggak ada deh kasus-kasus seperti yang kakak jelaskan tadi ya. Oke, nama tersebut adalah nama ilmiah yang diatur dalam binomial nomenklatur, yaitu sistem penamaan makhluk hidup secara universal atau menyeluruh. Nah, digagas oleh Carolus Linnaeus yang digunakan sebagai alat komunikasi ilmiah di dunia. Nah, teman-teman, ada nih aturan penulisan nama ilmiah pada sistem tata nama ilmiah ganda atau binomial nomenklatur ya. Oke, yang pertama adalah menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Kenapa sih Kak menggunakan bahasa Latin? Nah, ini agar seragam dan universal. Karena bahasa Latin itu universal ya. Dan tidak berubah ya. Bahasa Latin itu tidak mudah berubah gitu ya. Konsistensinya itu selalu terjaga gitu. Kemudian nah ini adalah contoh bahasa Latin. Ada Elephas maximus tadi dari gajah. Panthera pardus itu nama Latin dari macan tutul. Felis catus itu kucing. Mus musculus itu adalah mencit. Tikus warna putih kecil ya. Lalu ada Zea mais itu jagung. Oryza sativa itu padi, Mangifera indica itu adalah mangga, dan Durio zibetinus itu adalah durian. Aturan selanjutnya adalah terdiri dari dua kata. Nah, tadi ya seperti yang kita lihat, kata pertama itu menunjukkan nama genus. Kata kedua itu penunjuk spesies. Oke, coba kita lihat. Elephas maximus, kata pertama Elephas. Elephas adalah genus. Kemudian ada maximus. Maximus itu spesies. Lalu Panthera. Panthera genus.
Pardus itu spesies. Felis genus, Catus spesies. Mus itu adalah genus dan Musculus adalah penunjuk spesiesnya. Oke. Selanjutnya, ini ada di tumbuhan nih. Zea berarti itu adalah genus, My spesies. Artocarpus genus, Heteropilus spesies. Mangifera juga genus, Indica spesies. Lalu Durio genus, Zibetinus itu adalah penunjuk spesies. Oke? Sip. Lanjut ke aturan berikutnya. Penulisan kata pertama atau nama genus, ingat penulisan kata pertama atau nama genus diawali dengan huruf kapital. Sedangkan kata kedua atau penunjuk spesies semuanya ditulis dengan huruf non-kapital. Maksudnya apa Kak? Oke, coba kita lihat contohnya. Nah, yang benar ini yang atas ya. Jadi kata pertama atau genus ditulis dengan diawali oleh huruf kapital. Kapital ya. Ini E-nya ini E kapital ya. Sedangkan kata kedua untuk spesies itu ditulis dengan huruf non-kapital. Jadi kecil semua nih ya. M-nya juga kecil. Ini salah nih. Kata pertamanya udah benar nih. E-nya kapital. Tapi kata kedua ada yang kapital. Ini salah ya. Jadi penulisan yang ini tuh salah. Oke. Kemudian ada Artocarpus heteropilus atau nangka. Yang benar yang ini ya. Jadi kata pertamanya diawali oleh huruf kapital. Dan kata keduanya itu ditulis dengan huruf non-kapital semuanya. Ini benar. Sedangkan yang ini salah. Ini kata keduanya, kata pertama benar nih. Tapi kata keduanya ada huruf kapital. Harusnya huruf non-kapital. Jadi ini adalah contoh yang salah. Oke. Selanjutnya. Kedua kata itu ditulis terpisah atau tidak digabung ya. Nah, ada Elephas maximus dipisah seperti ini ya. Tidak digabung seperti ini. Ini adalah salah. Lalu Artocarpus heteropilus yang benar yang ini ya. Yang ini juga salah karena digabung. Oke? Kemudian jika ditulis tangan, setiap kata itu harus digaris bawahi. Oke, kakak contohkan ya. Kakak tulis pakai tangan nih. Elephas maximus. Oke, harus digaris bawahi seperti ini. Dan garis bawahnya itu tidak boleh digabung. Jadi setiap kata itu masing-masing digaris bawahi. Tidak digabung. Tidak seperti ini ya, kakak contohkan lagi. Elephas maximus. Terus semuanya di garis bawah. Ini adalah contoh yang salah. Nah, ataupun ketika tidak ditulis tangan bisa dicetak miring atau tebal. Nah, jadi ini dicetak miring seperti ini dan dicetak tebal seperti ini. Ini yang benar ya. Oke. Aturan selanjutnya, di beberapa nama ilmiah nih ada yang menyertakan varietas spesies tersebut. Contohnya adalah Oryza sativa var glutinosa. Nah, jadi glutinosa ini adalah varietas dari spesies Oryza sativa ya. Ini adalah nama ilmiah untuk beras ketan. Oke. Kemudian beberapa nama ilmiah juga menuliskan inisial penemunya atau orang yang pertama kali memberi nama. Contohnya ini, Mangifera indica L. L itu untuk orang yang memberi nama pertama kali atau orang yang menemukannya, yaitu Linnaeus. Seperti itu ya, aturan penulisan nama ilmiah pada sistem tata nama ilmiah ganda atau binomial nomenklatur. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sistem tata nama ilmiah ganda ya, aturan-aturan penulisan nama ilmiah. Sekarang biar kalian lebih paham lagi, coba deh kakak punya pertanyaan nih. Berikut ini yang merupakan penulisan nama ilmiah atau nama latin dari pinus adalah A seperti ini ya, B atau C. Kira-kira yang mana nih jawaban yang benar? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, yang B ini benar ya, ketika ditulis dengan tidak menggunakan tangan atau dicetak,
Bisa juga dengan ditebal